Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, kita kembali lagi di channel ini untuk belajar lebih lanjut mengenai kimia. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai termokimia. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar ya, apa itu pengertian dari termokimia, kemudian sistem dan lingkungan, entalpi, kemudian reaksi eksoterm dan endoterm. Nah, untuk di pertemuan ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai perubahan entalpi standar. Oke, apa itu perubahan entalpi standar? Nah, sebelumnya kita tahu ya teman-teman bahwa perubahan entalpi itu kita lambangkan dengan delta H ya. Kemudian delta H ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu suhu dan tekanan. Nah, oleh karena itu setiap ada persamaan termokimia pasti di situ akan dituliskan pada suhu berapa dan pada tekanan berapa. Seperti itu ya teman-teman. Nah, karena di sini judulnya adalah perubahan entalpi standar, maka apa itu yang disebut dengan perubahan entalpi standar? Nah, di sini disebut perubahan entalpi standar jika perubahan entalpi tersebut terjadi pada suhu 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin dan tekanannya 1 atmosfer. Jadi, jika itu perubahan entalpinya tidak ada pada keadaan ini, teman-teman, berarti itu bukan standar ya. Karena pada keadaan standar itu harus memenuhi ini. Pada suhu 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin dan tekanannya harus 1 atmosfer. Nah, oke. Selanjutnya, untuk perubahan entalpi standar ini ya yang dilambangkan dengan delta H0, jadi harus ada angka nolnya di atas nih teman-teman ya. Karena ini melambangkan standar. Yang wajib kita dipelajari di SMA ini ada 3. Sebenarnya perubahan entalpi standar itu ada banyak. Tetapi yang wajib kita pelajari sekarang hanya ada 3. Yang pertama adalah entalpi pembentukan standar. Ya, entalpi pembentukan standar ini kita lambangkan dengan delta H0F. F adalah singkatan dari formation. Kemudian yang kedua adalah entalpi penguraian standar atau kita lambangkan dengan delta H0D. D di sini adalah singkatan dari decomposition. Kemudian yang ketiga adalah entalpi pembakaran standar atau kita lambangkan dengan delta H0C. C di sini adalah singkatan dari combustion. Baik, kita akan membahas satu persatu dari ketiga entalpi standar ini. Baik, kita mulai dengan yang pertama yaitu entalpi pembentukan standar atau kita lambangkan dengan delta H0F ya. Oke. Untuk pengertiannya adalah entalpi pembentukan standar atau delta H0F adalah perubahan entalpi pada pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya yang diukur pada keadaan standar. Nah, ya, di sini dari pengertian ini ya, jika teman-teman bisa menghayati maknanya, coba kita lihat dari kedua reaksi. Di sini ada reaksi 1 dan reaksi 2, teman-teman. Untuk reaksi 1 dan reaksi 2 itu sama, sebenarnya adalah reaksi pembentukan air ya, dari hidrogen dan oksigen. Tetapi ada pertanyaan, dari kedua reaksi itu manakah yang merupakan perubahan entalpi pembentukan standar? Nah, coba kita lihat satu persatu ya, teman-teman. Untuk reaksi 1 di sini H2 ditambah setengah O2 menjadi H2O, kemudian delta H0F-nya dituliskan minus 285,5 kJ per mol. Sedangkan untuk reaksi kedua, reaksinya adalah 2H2 ditambah O2 menjadi 2H2O. Delta HF-nya ya adalah min 571 kJ. Nah, dari sini kita lihat manakah yang sama dengan makna dari entalpi pembentukan standar. Tadi dikatakan bahwa yang dibentuk adalah 1 mol senyawa. Harus 1 mol. Coba kita lihat manakah yang 1 mol, reaksi 1 atau reaksi 2. Nah, dari sini kita lihat ya, reaksi 1 lah yang 1 mol karena koefisiennya 1.
Oke. Kemudian kita lihat juga yang kedua, di sini lambangnya adalah delta H0F. Ini adalah lambang dari entalpi pembentukan standar. Sedangkan di sini kan tidak, hanya delta HF saja, ya, karena dia tidak standar. Kemudian yang ketiga, di sini untuk satuannya ditulis kilojoule per mol karena memang yang dibentuk adalah 1 mol, teman-teman. Sedangkan di sini tidak, yang di reaksi 2, hanya kilojoule saja. Ya, berarti kita bisa simpulkan dari kedua reaksi tersebut, walaupun sama-sama reaksi pembentukan air dari gas hidrogen dan oksigen, tetapi yang memenuhi persamaan entalpi pembentukan standar adalah reaksi 1. Ya, jadi jawabannya di sini adalah reaksi 1. Seperti itu ya teman-teman, semoga bisa dipahami. Agar kita lebih paham lagi, kita coba untuk berlatih soal, ya. Di sini ada soal, coba tuliskan entalpi pembentukan standar dari kristal amonium klorida yang membebaskan kalor sebesar 314,4 kJ per mol. Baik. Oke teman-teman, di sini yang diminta untuk menuliskan reaksi pembentukan standar adalah kristal amonium klorida. Nah, di sini kalau kita tuliskan dalam lambang kimianya adalah NH4Cl yang fasenya solid karena dia berupa kristal. Oke, kita lihat di sini siapa saja pembentuk untuk kristal amonium klorida, apa saja unsur-unsur pembentuknya? Berarti di sini ada pembentuknya adalah nitrogen, ada hidrogen, dan ada klorida. Berarti nanti untuk membentuk NH4Cl yang fasenya solid ini ya, berarti kita membutuhkan nitrogen, fasenya gas, kemudian kita membutuhkan hidrogen, fase gas, dan kita juga membutuhkan klor, fasenya gas juga. Nah, kita harus setarakan ini ya teman-teman. Di sini Cl2 ya. Kita harus setarakan ini. Tetapi kita tidak bisa mengubah NH4Cl yang ada di kanan karena untuk entalpi pembentukan standar itu harus 1 mol. Jadi di sini koefisiennya harus 1. Maka yang bisa kita ubah adalah reaktannya. Oke, kita lihat N di kanan ada 1, berarti di kiri harus kita kalikan setengah. Kemudian H di kanan ada 4, berarti di kiri ini harus kita kalikan 2. Kemudian Cl-nya, Cl di kanan ada 1, sementara di sini ada Cl2, berarti kita harus kalikan setengah. Nah, ini baru reaksi yang setara, tetapi belum entalpi pembentukan standar. Kita harus tambahkan nilai dari delta H0F-nya. Nah, di sini ditulis bahwa dia itu membebaskan kalor sebesar 314,4 kJ per mol. Arti dari membebaskan berarti dia itu mengeluarkan kalor ya teman-teman, menghasilkan. Berarti ini merupakan reaksi eksoterm. Karena dia dari sistem membebaskan kalor ke lingkungan. Berarti di sini untuk tandanya adalah negatif, menunjukkan bahwa dia adalah reaksi eksoterm. Berarti kita tulis min 314,4 kJ per mol. Nah, ini adalah persamaan reaksi dari entalpi pembentukan standar kristal amonium klorida. Nah, teman-teman semoga ini bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjut untuk membahas mengenai entalpi penguraian standar atau bisa kita lambangkan dengan delta H0D. Oke, pengertiannya untuk entalpi penguraian standar adalah perubahan entalpi pada penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya yang diukur pada keadaan standar. Nah, di sini ada penguraian air, teman-teman. Yang diuraikan harus 1 mol. Oleh karena itu, air di sini koefisiennya adalah 1. Ketika air ini terurai menjadi unsur-unsurnya, berarti menjadi gas hidrogen dan gas oksigen. Kemudian kita tinggal menyetarakan
Kita tidak boleh mengotak-atik untuk koefisiennya air, karena harus 1 mol. Berarti yang kita setarakan adalah hasil unsur-unsur yang diuraikan. Berarti hidrogen dan oksigen yang bisa kita tuliskan koefisiennya agar setara. Karena H di kiri ada 2, berarti di kanan ada 2 sudah pas. Kemudian O di kiri ada 1, sementara di kanan ada 2, maka di sini harus kita tambah koefisien setengah. Kemudian kita tulis untuk delta H0D-nya, karena ini penguraian itu termasuk dalam reaksi endoterm, sehingga di sini kita tulis untuk persamaannya adalah positif tandanya. Plus 285,5 kJ per mol. Nah, kita tulis per mol teman-teman, karena ini adalah entalpi penguraian standar. Oke, di sini ada soal, coba tuliskan perubahan entalpi penguraian standar dari SO3 yang menyerap kalor Y kJ per mol. Nah, di sini kita bisa tulis ya, bagaimana SO3 ini terurai. Dia akan terurai menjadi S dan O2 sebagai pembentuknya. Lalu kita setarakan. S-nya di kiri 1, di kanan 1 sudah pas, kemudian O-nya di kiri 3, di kanan 2, berarti kita kalikan 3 per 2. Ya, fasenya kita tulis. Kemudian, karena dia di sini dikatakan menyerap kalor, berarti delta H-nya ya bernilai positif. Positif berapa? Positif Y, kilojoule per mol. Nah, ya, menyerap itu sama dengan membutuhkan. Membutuhkan kalor atau menyerap kalor adalah ciri dari reaksi endoterm. Sehingga kita harus tuliskan untuk persamaan entalpinya, delta H-nya harus bertanda positif. Begitu teman-teman ya. Oke, next. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai entalpi pembakaran standar atau kita lambangkan dengan delta H0C. Di sini pengertiannya adalah perubahan entalpi pada pembakaran 1 mol senyawa yang diukur pada keadaan standar. Nah, berarti yang dibakar itu harus 1 mol ya, teman-teman ya. Nah, arti dari pembakaran sendiri menurut ilmu kimia itu tidak harus dikasih api, tidak. Tetapi yang dimaksud dengan reaksi pembakaran adalah reaksi dengan oksigen ya, dengan oksigen, dengan O2. Apapun yang direaksikan dengan O2 kita bisa sebut dengan reaksi pembakaran. Nah, di sini ada contoh. Kita berikan contoh entalpi pembakaran standar dari CH4 ya. Kita ingat ya, CH4 itu adalah metana atau gas metana. Nah, CH4 ini kita bakar, artinya kita reaksikan dengan oksigen. Ketika suatu hidrokarbon kita bakar, itu pasti akan menghasilkan CO2 dan H2O, teman-teman. Seperti itu. Lalu kita tinggal setarakan saja reaksinya, artinya koefisien yang ada di kiri dan di kanan kita lihat, sehingga setiap unsur-unsurnya memiliki jumlah yang sama di kiri tanda panah dan di kanan tanda panah. Ya. Kemudian kita tulis untuk delta H0C-nya, karena di sini reaksi pembakaran itu termasuk dalam reaksi eksoterm, ya, dia akan menghasilkan panas atau lingkungannya akan naik suhunya, maka kita lambangkan untuk delta H0C-nya, kita tulis ada tanda negatif di sini sebagai lambang bahwa dia itu merupakan reaksi eksoterm. Ya. Oke. Sekarang coba kita akan berlatih. Di sini ada soal, coba tuliskan persamaan termokimia pembakaran propana dengan membebaskan kalor Z kilojoule per mol. Ya, kita ingat ya, propana itu merupakan hidrokarbon juga dengan rumus C3H8. Karena di sini adalah yang diminta hidrokarbon ini kita bakar, artinya propana ini akan kita reaksikan dengan oksigen. Ya, kita tulis ya, C3H8, fasenya gas, kita reaksikan dengan O2, gas, kemudian pastilah dia menghasilkan CO2, gas, dan H2O, liquid. Ya. Di sini kita harus setarakan teman-teman. Di kiri C-nya ada 3 ya, berarti di kanan juga harus ada 3. Kita kalikan 3. Kemudian H-nya, di kiri ada 8, di kanan baru ada 2, berarti kita kalikan 4. Lalu untuk oksigennya, di ruas kanan totalnya ada 10 ya. 6 ditambah 4 ada 10. Berarti di kiri juga harus ada 10. Ini kita kalikan 5. Nah, ini reaksinya sudah setara. Lalu kita
tuliskan untuk perubahan entalpi pembakaran standar dari propana. Karena dia merupakan reaksi eksoterm dan di sini dituliskan dia membebaskan kalor, berarti harus kita beri tanda negatif. Negatif berapa? Di sini dilambangkan Z teman-teman ya, Z kilojoule per mol. Berarti membebaskan kalor sebesar min Z kilojoule per mol. Nah, ini adalah persamaan entalpi pembakaran standar dari gas propana. Semoga bisa dipahami. Oke, agar lebih paham, kita coba berlatih soal satu lagi untuk reaksi pembakaran entalpi pembakaran standar, ya. Ini adalah soal yang saya ambil dari buku paket karangan Bapak Unggul Sudarmo, kelas 11 MIPA ya, di halaman 70. Jika teman-teman memiliki buku itu, silakan untuk dibuka buku paketnya. Nah, di sini ada soal nilai perubahan entalpi pembakaran standar atau delta H0C metanol yang dilambangkan CH3OH adalah 638,5 kJ per mol. Tentukan persamaan termokimianya. Nah, metanol teman-teman itu merupakan turunan dari alkana. Ya, dia juga merupakan hidrokarbon. Sehingga nanti ketika metanol ini dibakar atau direaksikan dengan oksigen, dia juga akan menghasilkan CO2 dan H2O. Begitu ya teman-teman ya. Sekarang kita tulis entalpi pembakaran standar dari metanol. Berarti metanol CH3OH, metanol itu biasanya berupa larutan teman-teman, dibakar itu berarti direaksikan dengan oksigen, menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, dari sini lalu kita setarakan reaksinya. Lihat ya, C di kiri dan di kanan sudah sama. Kemudian hanya di kiri ada 4, di kanan berarti harus kita kalikan 2 ya. Lalu O-nya di kanan ini ada 4. Sementara di kiri baru ada 3, di sini sudah ada 1. Dan ingat, CH3OH tidak boleh kita otak-atik koefisiennya. Karena yang dibakar standar berarti harus 1 mol, koefisiennya harus 1. Berarti kita ubah di sini O2-nya agar bisa menjadi 4, di CH3OH sudah ada 1 O-nya, berarti ini kita kalikan 3/2. Nah, ini adalah reaksi yang sudah setara. Lalu kita tulis delta H0C-nya. Karena dia merupakan reaksi pembakaran dan tentunya dia akan mengeluarkan panas, menghasilkan panas, berarti dia merupakan reaksi eksoterm, maka 638,5 kJ per mol ini kita beri tanda negatif. Min 638,5 kJ per mol. Nah, ini adalah persamaan termokimia entalpi pembakaran standar dari metanol. Nah, semoga bisa dipahami ya teman-teman semuanya. Ini sudah setara dan sudah lengkap. Baik, di sini kita latihan satu lagi ya, soal agar kita bisa lebih paham. Ini kita ambil juga dari buku paket karangan Bapak Unggul Sudarmo di halaman 70. Ya, kalau teman-teman punya buku paketnya silakan dibuka lagi. Oke, saya bacakan soalnya. Jika diketahui delta H0C dari karbon, ya, C di sini adalah karbon, bernilai minus 393,5 kJ per mol, berapa kalor yang terjadi pada pembakaran 1 kg arang? Jika dianggap bahwa arang mengandung 48% karbon, diketahui ARC-nya adalah 12. Baik. Kita coba baca satu persatu ya. Di sini diketahui terlebih dahulu untuk delta H0C dari karbon yaitu min 393,5 kJ per mol. Sementara kita ditanyakan apabila yang dibakar itu adalah arang. Arangnya 1 kilo, berarti massa dari arang adalah 1 kg, teman-teman. Atau kalau kita jadikan gram, dia bernilai 1000 gram. Nah, sementara arang ini mengandung 48% karbon. Berarti 48% dari 1000 gram.
Di sini berarti ada 480 gram untuk karbonnya ya. Oke. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah berapa sih kalor yang terjadi pada pembakaran 480 gram karbon ini ketika delta H0C-nya adalah minus 393,5 kJ per mol. Berarti sebenarnya ada berapa mol ini karbonnya? Kita cari ya, mol dari karbon. Ingat ya, mol itu rumusnya adalah massa dibagi AR. Massanya 480 gram. Kemudian untuk AR-nya adalah 12. Berarti 480 dibagi 12 dapat 40 mol ya. Sehingga ketika kita ditanyakan berapa kalor yang terjadi, ya, berarti ada 40 mol dikalikan min 393,5 kilojoule per mol. Nah, setelah kita hitung ya, di situ didapatkan 15.740 joule. Atau kalau kita tulis dalam kilojoule adalah 15,74 kilojoule. Nah, jadi ini adalah kalor yang terjadi pada pembakaran 1 kg arang yang mengandung 48% karbon, teman-teman. Semoga di sini kalian bisa memahami untuk perhitungan mengenai entalpi pembentukan standar, entalpi penguraian standar, maupun entalpi pembakaran standar. Nah, untuk slide selanjutnya, ini ada suatu fenomena, teman-teman. Ya, fenomena yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Coba saya bacakan ya. Saat hari akan hujan, terlihat mendung cukup gelap dan tebal. Matahari pun tertutup oleh awan hitam. Tetapi udara tidak dingin, melainkan terasa panas dan membuat kita berkeringat. Apa yang terjadi? Coba jelaskan menggunakan konsep termokimia. Untuk pertemuan di sini, saya tidak akan menjelaskan dulu. Saya ingin teman-teman coba berpikir kritis atau mencari literasi-literasi sehingga kenapa fenomena itu bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, setelah itu, ketika teman-teman sudah menemukan jawabannya, coba kita konfirmasi melalui video yang akan saya buat berikutnya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat untuk teman-teman dan menjadi bahan untuk belajar teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.